Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Di pagi ini, mari kita merenungkan kebenaran bahwa ada jalan di setiap persoalan yang kita hadapi. Saat kita melangkah ke dalam hari baru, seringkali kita dihadapkan dengan tantangan, kekhawatiran, dan ketidakpastian. Mungkin kita merasa terjebak dalam masalah yang tampaknya tak teratasi, atau terhimpit oleh situasi yang sulit. Namun, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut atau putus asa, karena Tuhan telah memberikan janji bahwa ada jalan keluar. Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam Yohanes 14, ayat 6. Demikian firman Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Saudaraku, firman Allah mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di tengah segala persoalan dan tantangan, Yesus adalah sumber kekuatan, hikmat, dan petunjuk yang kita perlukan. Ia bukan hanya menawarkan jalan keluar, tetapi Ia sendiri adalah jalan itu. Ketika kita datang kepadanya, mengandalkannya, dan hidup dalam hubungan yang erat dengannya, kita akan menemukan bahwa Ia membimbing kita melalui setiap situasi yang sulit. Seringkali, dalam menghadapi persoalan, kita cenderung mencari jalan-jalan manusiawi atau mengandalkan kekuatan diri sendiri. Namun, kita perlu mengingat bahwa jalan-jalan manusia seringkali terbatas dan tidak memadai. Sebaliknya, Allah mengajak kita untuk bersandar sepenuhnya padanya dan mengandalkannya. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepadanya, Ia akan menuntun kita ke dalam jalan yang benar, dan membuka pintu-pintu yang terkunci. Saudaraku, mungkin saat ini kamu merasa terjebak dalam situasi yang sulit di pekerjaan, hubungan, kesehatan, atau keuangan. Mungkin kehidupanmu penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian. Namun, ingatlah bahwa Allah adalah Allah yang mampu membuat jalan di padang gurun, menggerakkan gunung-gunung, dan membelah laut. Tidak ada persoalan yang terlalu sulit atau mustahil baginya. Saudaraku, bayangkan seorang pria yang sedang berjalan di sebuah hutan yang tebal, dan penuh dengan pohon-pohon besar. Dia terjebak dalam jaring laba-laba yang rumit, dan sulit untuk dilewati. Pria tersebut merasa terjebak, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, ia memutuskan untuk tidak menyerah. Tiba-tiba, dia melihat sebuah burung kecil yang terbang di atas kepala, dan burung itu menarik perhatiannya. Pria tersebut melihat burung itu melintasi jaring laba-laba dengan mudah, menghindari setiap benang yang rumit. Kemudian, dia menyadari bahwa ada jalan di antara jaring-jaring tersebut yang bisa dilewatinya. Dengan penuh keyakinan,
Pria tersebut mulai mempelajari pola jaring laba-laba, dan menemukan celah yang lebih lebar di sana. Dengan hati-hati, ia melintasi jaring laba-laba tersebut dengan mengikuti jejak burung kecil itu. Meskipun jaringannya rumit, dia berhasil menemukan jalan keluar. Saudaraku, ilustrasi ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita terjebak dalam masalah dan kesulitan yang terlihat tak teratasi. Namun, jika kita tetap memiliki keyakinan dan tekad yang kuat, kita dapat melihat tanda-tanda atau petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Seperti burung kecil dalam ilustrasi, petunjuk tersebut mungkin datang dalam bentuk nasihat dari orang lain, pikiran kreatif yang muncul dalam doa, atau penerangan melalui firman Tuhan. Saudaraku, Allah adalah Sang Pencipta yang penuh hikmat, dan Dia mengetahui jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Dia memberikan kebijaksanaan dan panduannya kepada kita melalui berbagai cara. Dalam setiap masalah, kita harus memfokuskan pandangan kita pada Dia, dan mencari petunjuknya. Ketika kita mempercayai dan mengikutinya, kita akan menemukan jalan yang terbuka, meskipun terdapat rintangan yang sulit. Jadi, ingatlah bahwa ada jalan di setiap persoalan yang kita hadapi. Teruslah mencari dan percaya kepada Allah, dan Dia akan membimbing kita melewati kesulitan tersebut. Seperti pria dalam ilustrasi yang menemukan jalan keluar melalui jaring laba-laba, kita juga akan menemukan jalan keluar melalui kepercayaan kita pada Allah. Hari ini, beranilah menghadapi persoalanmu dengan keyakinan bahwa ada jalan di setiap persoalan. Bawalah segala kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutanmu kepada Yesus, Sang Penjuru hidup. Berdoalah, bertahanlah dalam iman, dan carilah petunjuknya melalui firman-Nya, doa, dan persekutuan dengannya. Ia akan menuntun langkah-langkahmu, memberikan hikmat, dan membuka pintu yang terkunci. Ketika kita percaya padanya, Ia akan mengubah tantangan menjadi peluang, keputusasaan menjadi harapan, dan kegelapan menjadi terang. Saudaraku, dalam setiap persoalan yang kita hadapi, ingatlah bahwa Allah adalah jalan di tengah kebingungan, jalan di tengah keputusasaan, dan jalan di tengah ketidakpastian. Dia adalah Allah yang mampu membuat jalan di tempat yang tidak mungkin. Jangan menyerah pada persoalanmu, tetapi percayalah bahwa Allah memiliki rencana yang baik bagi hidupmu. Ketika kita menghadapi kesulitan, berdoalah dan mintalah petunjuk-Nya. Bersandarlah padanya, karena Dia adalah Allah yang memberi hikmat dan kekuatan. Bawalah setiap bebanmu kepadanya, dan Ia akan memberikan jalan keluar yang sempurna sesuai dengan kehendak-Nya. Ingatlah bahwa persoalan-persoalan dalam hidup kita bukanlah akhir dari segalanya. Allah menggunakan persoalan-persoalan itu untuk membentuk dan mempersiapkan kita. Dia ingin menguatkan kita dan memperlihatkan kemuliaan-Nya melalui kehidupan kita. Jadi, jangan melihat persoalan sebagai hambatan, tetapi lihatlah sebagai peluang untuk mengalami pertumbuhan dan keajaiban-Nya. Di tengah badai dan gelapnya kehidupan, teruslah berpegang pada imanmu dan pandanglah kepada Yesus Kristus, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam Dia, kita menemukan kelegaan, damai sejahtera, dan kemenangan yang abadi. Jadi, percayalah bahwa ada jalan di setiap persoalan yang kita hadapi. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam perjalanan hidup ini. Ia adalah penuntun yang setia dan Ia akan membawa kita melalui setiap jalan yang sulit. Tidak ada yang terlalu sulit baginya, karena bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudaraku, ketika kamu menghadapi persoalan hari ini, berpeganglah pada imanmu dan berjalanlah dengan keyakinan bahwa ada jalan di setiap persoalan. Allah adalah Allah yang membuka jalan di tengah gurun dan mengarahkan langkah kita ke tempat yang lebih baik.
Percayalah kepadanya, percayalah kepada janjinya, dan Ia akan mengarahkanmu ke kemenangan dan kehidupan yang penuh berkat. Amin. Kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.